Ya, cuaca dingin merupakan salah satu pencetus memang. Orang-orang dengan overaktivitas dari otot kandung kemih bisa sering berkemih dalam keadaan udara dingin. Misalnya dalam AC, musim hujan, minum minuman dingin misalnya, itu bisa menjadi pencetus. Tapi pencetus-pencetus lain juga bisa. Misalnya contohnya mendengar air mengalir, atau kadang-kadang mendengar kunci pintu dibuka, itu tiba-tiba teringat akan kamar mandi, kemudian bertambah keinginannya untuk berkemih. Dan juga harus diingat bahwa minuman-minuman seperti minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, soda, alkohol, makanan yang terlalu pedas, kemudian yang terlalu kecut atau asam, itu bisa menambah frekuensi berkemih. Jadi bagi seseorang yang memang overaktif, dianjurkan untuk menghindari jenis-jenis minuman berkafein dan juga makanan yang tadi disebutkan. Sering pipis atau beser itu memang suatu gejala yang cukup mengganggu ya, tetapi kita harus melihat seberapa sering sebetulnya yang dianggap mengganggu tersebut. Jadi normalnya seseorang yang dewasa berkemih dari sejak bangun pagi sampai tidur lagi di malam hari itu batasnya adalah 8 kali. Kalau misalnya lebih dari 8 kali itu sudah dianggap beser dan tentunya ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Jadi penyebab dari beser ini sangat bermacam-macam. Salah satunya disebabkan karena overaktivitas dari kandung kemih. Jadi sebenarnya ukuran dari kandung kemihnya tersebut itu tidak mengecil, tetapi lebih sensitif terhadap air seni yang dikirimkan oleh ginjal. Jadi belum penuh betul, tetapi sudah mengirimkan sinyal bahwa saya penuh dan harus dikeluarkan. Itulah yang dinamakan overaktivitas dari kandung kemih. Tetapi ada juga penyebab lain yang menyebabkan kandung kemih itu memang ukurannya secara anatomi mengecil, seperti radiasi atau mungkin ada riwayat operasi sebelumnya yang setelahnya akan bisa mengakibatkan beser juga. Kemudian kita juga harus memperhatikan penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit sistemik atau penyakit keseluruhan dari tubuh seperti diabetes atau penyakit gula, itu juga bisa menyebabkan beser. Kemudian penyakit jantung, kemudian gangguan tidur, penyakit ginjal. Jadi itu merupakan hal-hal yang harus diperiksa atau dicurigai saat seseorang mulai mengeluhkan beser di pagi hari dan juga di malam hari. Nah, gejala-gejala beser yang kita kenal sebagai spektrum overactive bladder itu biasanya adalah pertama, susah untuk menahan kencing. Jadi harus terburu-buru untuk ke kamar mandi tanpa bisa ditahan. Biasanya bisa juga disertai dengan gejala mengompol. Jadi sebelum sampai kamar mandi, sebelum sempat membuka celana, sudah keluar dulu walaupun satu tetes sudah dinamakan mengompol. Kemudian disertai dengan sering berkemih tadi, dari pagi hingga malam hari itu lebih dari 8 kali berkemih dan juga bisa disertai dengan sering berkemih di malam hari. Jadi sudah tertidur, kemudian bangun beberapa kali untuk berkemih. Normalnya kapasitas buli seseorang yang dewasa itu berkisar sekitar 300 sampai 600 cc. Nah, ini apabila diterjemahkan dalam jam, biasanya seseorang itu berkemih tiap 3 sampai 4 jam. Nah, kalau misalnya sudah lebih cepat daripada itu, misalnya di 1 jam sekali harus kencing atau 2 jam atau bahkan yang lebih beser lagi misalnya tiap setengah jam atau tiap 15 menit itu sudah dikatakan beser. Nah, juga jumlah frekuensi dari bangun dari pagi hari sampai malam hari, kalau sudah melebihi dari 8 kali itu sudah masuk kategori beser. Jadi tips-tips untuk mencegah beser itu adalah satu, tentunya kita harus memperhatikan jenis cairan yang kita minum. Yang paling bagus tentunya untuk seseorang yang mengeluh beser adalah air putih. Tetapi cara meminum air putihnya ini juga harus diperhatikan. Ada beberapa yang mungkin takut ya terkena infeksi saluran kemih atau takut terkena batu saluran kemih. Akhirnya minum air berlebih-lebihan. Jadi sehari itu bisa mengkonsumsi air sampai 4 liter misalnya. Tentunya ini akan menambah
menambah atau memperberat gejala besernya. Jadi minumlah air secara optimal, yaitu kalau orang dewasa dengan fungsi ginjal yang baik adalah 2 liter atau 8 gelas sehari. Minum air putih jenisnya yang terbaik, dan minum adalah sedikit-sedikit tapi sering. Nah, itu akan mengurangi beser. Hindarilah minuman-minuman berkafein, makanan-makanan yang mungkin terlalu pedas, kemudian yang terlalu kecut dan asam. Dan untuk orang yang beser dan sudah dinyatakan bahwa penyebabnya adalah overaktivitas dari otot kandung kemih, bisa ada beberapa latihan fisioterapi yang bisa membantu. Salah satunya adalah latihan otot dasar panggul atau yang dikenal sebagai Kegel exercise. Selain itu semua, juga ada beberapa hal yang dihubungkan dengan beser ya, seperti pertama adalah obesitas atau kegemukan. Pada beberapa penelitian, penurunan berat badan berhubungan dengan membaiknya gejala dari beser tadi. Jadi untuk orang-orang yang mungkin beser dan kelebihan berat badan, mungkin ada baiknya juga untuk menurunkan berat badan. Selain itu, merokok juga dihubungkan dengan keluhan beser. Jadi salah satu rekomendasinya juga adalah mengurangi atau stop merokok untuk memperbaiki gejala. Sekian pembahasan mengenai beser. Saya Profesor Dr. Harina Raharjo, spesialis urologi. Sampai jumpa pada konten berikutnya.